Di WA orang nanya apa namanya waris, di telepon nggak diangkat, tapi dia Ustaz minta dijawab gitu. Saya bilang tolong baca, diamati, jawab. Saya bilang saya nggak bisa jawab, harus kalau bapak nanya waris itu harus ngobrol, nggak bisa jawab. Ini kadang-kadang nanya ini Pak apa namanya neken. Nanti kalau ditanya ini siapa, hamba Allah, ya bapak kan pasti punya nama, namanya bapak siapa, dia ajak kepada hamba Allah. Saya bilang bapak nanya sama Ustaz, nanya hamba Allah juga. Jadi bapak-bapak kalau nanya-nanya waris, mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Jadi harus ngobrol karena waris anak pertama, anak istri pertama, anak istri kedua. Anak istri pertama itu dia posisinya gadis atau janda punya anak. Kalau istri kedua punya anak dua gitu. Itu dalam dinikahi itu memang sudah punya anak sama sebelumnya atau sama dia kan harus detail Pak. Kemudian juga sudah nanya-nanya ternyata hartanya nggak ada Pak. Gimana baginya? Mungkin hutang juga dibagi waris bisa. Ya mohon maaf Bapak, kalau mungkin ada di antara jamaah yang nanya itu di sini. Baik Bapak-bapak, kita masih lanjut tentang muamalah maliyah, tentang transaksi keuangan. Ini saya baca beberapa artikel tentang qawaid amah lil muamalah maliyah al muasyirah, kaidah-kaidah umum dalam transaksi keuangan kontemporer. Ada beberapa prinsipnya bapak-bapak, karena Al-Quran dan Sunnah itu ngasih kaidah umumnya. Kaidahnya gini, kalau ibadah itu kaidahnya al-aslu fil ibadati at-tahrim, hukum asli ibadah itu haram sampai ada nas atau dalil yang menerangkan tentang pensyariatannya. Jadi bapak mau ibadah apa saja hukumnya haram sampai ada dalil yang menyebutkan tentang syariatnya. Mau puasa, mau apa, jadi harus ada dalil. Kalau nggak ada nggak boleh, karena ibadah itu nggak bisa menghayal, nggak bisa kita yang mau ikhlas gitu, nggak ada. Harus ada tuntunannya. Nanti paling ini bisa dikiaskan atau tidak. Makanya kalau teman-teman kita di Nahdlatul Ulama itu semua ibadah bisa dikiaskan. Kalau sholat sholat sunnah itu bisa jamaah, maka sholat duha juga bisa jamaah. Gitu Pak. Tapi kalau teman-teman Muhammadiyah yang bisa jamaah harus jelas, yang nggak bisa. Jadi nggak ada ceritanya sholat duha itu berjamaah. Ya, kalau masalah ibadah. Tapi kalau masalah muamalah ya kullu muamalatin al aslu fil asya al ibah, hukum asli segala sesuatu termasuk transaksi keuangan tuh ibah, boleh. Illa madallar dalil ala tahrimi, kecuali ada nas atau dalil yang menyatakan pengharamannya. Jadi bapak jual apa saja boleh, tapi begitu ada indikasi yang bapak jual itu ada penipuannya, ada judinya, ada
horornya itu dilarang gitu ya. Kemarin ada yang nanya tentang apa ya, lupa saya. Pak, hah? Kripto. Ada kripto. Saya ada bujang itu. Mas, apa aktivitas? Nggak ada kerjaan. Masa nggak ada kerjaan? Oh, saya ini mas main Bitcoin. Gitu. Ya kripto, Bitcoin, ya apapun namanya ya mirip-mirip. Saya tanya dulu, Mas, Gopur ya waktu nanya apa ya? Main situ juga nggak, Mas? Main Bitcoin sama kripto nggak? Enggak. Pertanyaan apa pertanyaannya? Itu kan maksudnya investasi. Ya. Makanya pertanyaan saya itu kripto Bitcoin itu untuk mata uang atau kalau sekarang dikiaskan apakah dia itu uang elektronik atau bukan. Contoh uang elektronik itu gini, saya mau sekarang kan kita kalau mau bayar tol itu nggak seperti uang cash, harus beli saldo gitu ya. Itu dianggap uang elektronik itu Pak, dan dia ada lembaga penjaminnya. Kalau seandainya terjadi apa-apa, loh kok saldonya hilang nih gitu, itu bisa lapor, ada lembaga penjaminnya tuh Pak. Kalau kripto sama ini nggak ada. Bisa aja kayak zaman dulu Pak, mohon maaf, orang begitu 2 bulan berikutnya jatuh harganya Pak, 1 juta aja nggak mau orang. Kayak zamannya ikan apa namanya, ikan lohan. Ada teman saya anak Lipia tuh, wih bagus Pak, cenongnya tuh bagus Pak, ditawarin 5 juta nggak dikasih Pak. Begitu jatuh 500.000 nggak dapat aku. Jadi sekarang kayak mana jual transaksi dengan uang emas itu? Masalahnya emas itu harus, kalau dulu itu sebagai nilai tukar atau alat tukar. Yang kedua, dia harus ada lembaga resmi dari negara yang diakui. Yang ketiga, dia berlaku umum, bukan orang atau kelompok individu. Coba kalau kita kiaskan kripto ini Pak, atau Bitcoin ini, apakah dia ini nilai tukar, alat tukar, atau investasi? Kalau investasi itu harus jelas. Kalau naik nggak terlalu cepat, kalau turun nggak terlalu jatuh. Nah, sementara bisa aja bapak-bapak untuk nipu orang, kita main ini, kemudian harganya kita isukan tinggi, orang rebutan Pak. Begitu orang sudah dapat, jatuh. Saya khawatir Bitcoin ini itu cuma angkanya aja Pak. Betapa banyak orang begitu klaim kok uang itu mudah, kan kemarin banyak artis yang hartanya hilang gara-gara main Bitcoin.
Maka hati-hati. Itu kira-kira. Kalau fatwa MUI itu Pak disebutkan kalau nggak salah fatwa tahun 2021-2022 itu tentang salah satu Bitcoin, kripto itu haram Pak. Ya, kalau Pak Habib kayaknya nggak main itu Pak. Pening-pening yang jelas-jelas saja lah. Boleh tapi. Hah? Mainan ya kalau saatnya jelas gini contoh. Pak, ini mau dagang ini kayaknya lagi rame ya. Saya bisa nitip saham nggak? Kalau jelas boleh Pak. Tapi kalau sudah permainan bisa judi. Itu ya. Jadi kalau dia dagang di situ ada bentuk penipuannya. Dulu Ustadz Zain itu Pak, Ustadz Zain kita, Tunak Review. Begitu dia nggak jadi dewan, punya kenalan mantan dewan juga di Brengsewu, kawan-kawan. Saya pas main rumah, Ustaz, coba perhati ini, iya Ustaz, kalau saya gabung, orang ini baru 3 bulan sudah punya mobil 3, Camry, Pajero sama apa itu. Saya bilang hati-hati Pak Yen, antum jangka orang. Bisa jadi orang ikut itu bukan karena itu, karena lihat aku. Hati-hati Pak Yen. Biar orang yang sukses nggak apa, kita nggak begini-begini nggak apa-apa. Daripada nanti sukses enggak, begitu gagal kita ditiru orang. Saya gini gara-gara ikut ini. Ternyata benar Pak. 3 bulan 4 bulan berikutnya orang yang disebutkan itu masuk penjara Pak. Jadi DPO, penipuan. Sampai ada orang, mohon maaf, itu kasihnya Brengsewu yang minyak makan itu Pak. Karena hitungan dia, wah ini 3 bulan 4 bulan balik modal. Akhirnya apa? Dia gadein SK PNS-nya itu ke bank. Karena pikir dia pinjam bank 3 tahun, jadi 3 bulan 4 bulan udah balik modal. Ternyata enggak Pak. Nah kita ini kan kadang-kadang para ustadz ini nggak kenal dekat tentang masalah ekonomi. Kita nggak paham, cuman hanya ikut-ikutan emosi aja. Ustadznya ikut gitu. Hati-hati bapak-bapak. Yang berikutnya, nah kalau ketidakjelasan barang, namanya kita beli Pak, kita harus sesuatu yang tampak kelihatan jelas bisa bapak pegang, bapak bisa rasakan. Kalau sesuatu yang masih belum tampak nggak boleh. Makanya ada istilah dilarang beli kucing dalam karung. Ini nggak boleh beli kucing dalam karung. Maksudnya apa? Kalau bapak beli kucing, walaupun kaidahnya juga salah, kan nggak boleh jual beli sesuatu yang hukumnya beli kucing, beli anjing apa gitu nggak boleh. Kalaupun bapak beli binatang apa, anggaplah kelinci lah. Bapak tahu ini kelinci apa, jenisnya apa, harus tahu. Kalau bapak main kambing itu macam-macam kan. Ada kambing bur itu kecil tapi harganya bisa 5 juta. Jadi harus jelas. Nggak boleh beli burung masih terbang, ikan masih di laut gitu, nggak boleh Pak. Contoh saya mancing aja, mancing itu kan nggak jelas. Kecuali yang bapak tarik ditimbang, itu jelas. Tapi kalau nggak boleh. Saya pernah jadi teman-teman alumni Libya itu
mau gantian silaturahmi. Nyokok di Bandar Lampung enak lah, nggak mau ke Lampung banyak tempat main kan. Di Lampung Utara dari tempat itu apa namanya rekreasi. Nah, dulu belum masuk dalam ini kan. Mancing sih, mancing ya nggak apa-apa mancing. Gitu. Dan saya telepon lah satu tempat pemancingan tersebut. Dulu, pokoknya dia sematikan kita lah. Saya sama teman-teman mancing itu gimana sih? Berapa orang Pak? 20 orang. 1 orang itu Pak, itu Bapak masukin ikan 1 kilo lele, harganya 20.000. Kalau 20 orang berarti 400.000. Oh gitu ya? Ya. Saya ngerasa boleh. Kenapa? Karena saya megang uang kas. Kayak mobil. Jadi karena masjid seneng zamannya rame, ada uang 1 juta dibeliin ikan lele, kita patungan rame. Boleh. Nanti Pak Samad bawa ternyata dapat 3 kilo, nanti Pak Darno cuma dapat 3 ekor, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita beli masing-masing, terus cemplungin, dipancing lagi itu kan kayak orang tolol. Ada nggak orangnya sini? Mudah-mudahan nggak ada. Halo, Bismillah. Saya mohon maaf kalau istilah saya agak kasar. Begitu saya datang Pak ke tempat itu, saya belum ngomong macam-macam. Bu, saya kemarin sore nelpon ibu mancing. Bu, Pak Ustadz ya, itu kayaknya haram Pak Ustadz ya. Saya nggak ngomong macam-macam, cuma Bu, itu saya kemarin nelpon mau mancing. Itu kayaknya haram Pak Ustadz ya. Gini aja Pak Ustadz, itu ada kolam baru isi ikan semalam. Pak Ustadz pancing ada sama teman-teman, yang naik ditimbang dibayar. Artinya di sini juga tahu Pak, ini halal, ini haram. Cuman yang halal ini uangnya dikit, yang haram uangnya kelihatan. Nanti kan haram kalau dia dikeluarkan zakat jadi bersih. Itu istilah dia, ya nggak bisa Pak. Barang haram itu walaupun Bapak cuci kayak mana juga ya tetap haram. Babi itu Pak, mohon maaf, babi atau tikus, walaupun dia dibersihin kayak mana tetap haram. Tapi kalau daging ayam kecemplung buat dibersihin ya hilang, kotorannya hilang ya bersih lagi, kan begitu. Hah? Niatnya kayak mana niatnya? Ini hiburan. Terus? Iya. Masalahnya gini Pak. Niat baik seseorang itu kalau nggak pas juga nggak boleh. Saya niatnya cari hiburan. Nanti kata partner, nah katanya haram, Ustadzin mancing, diikutin orang. Iya, Ustadz nggak benar, ngomong haram-haram mancing juga dia di sini. Nah, gitu. Itu ya bapak-bapak ya. Ya kan kita belajar pelan-pelan menghilang. Jadi jangan sampai gini Pak. Dengan tarbiyah, dengan kajian ini jangan sampai gini. Oh, itu watak kan susah diubah Pak. Justru dengan kita punya ilmu, watak itu bisa diubah. Minatul umat ilan nur. Siapa nggak kenal Umar bin Khattab Pak? Siapa nggak kenal dia? Tapi begitu dia mengenal tarbiyah Quran Pak, orang baca Quran dia bisa nangis, bisa pingsan. Siapa yang nggak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu pernah diminta Rasul untuk jadi imam. Kata Aisyah, kalau ada yang lain ya Rasul. Dia itu kalau baca surat itu sering nangis, suaranya nggak kedengeran. Tapi begitu dia jadi khalifah,
berubah wataknya. Yang tadinya lembut, begitu ada orang munafik atau orang yang murtad gara-gara gak bayar zakat, dia saya perangi, kita perangi. Kalau nggak ada yang mau perang, apa merangin orang gak bayar zakat, saya sendiri saya perangi. Artinya dengan proses tarbiyah ini Pak, dengan proses kajian ini kita harus memaksakan diri kita untuk berubah. Jadi bukan hanya yang penting tahu. Kalau yang penting tahu ya iblis juga lebih tahu daripada kita Pak. Tapi karena tidak berubah jadi amal yang nggak ada manfaat dari pengetahuan. Itu ya. Ya boleh mancing boleh. Kalau kepingin dapat sentakannya ya kalau di Depok itu ada pemancingan Saras Depok. Bapak dapat ke pemancingan itu langsung bayar kalau nggak salah 30.000 apa 20.000 lah. Enggak, masuknya itu juga bayar, masuknya bayar 20.000 itu Bapak dapat kopi sama bisa gorengan atau Indomie lah 20.000. Begitu Bapak mancing, yang Bapak mancing ditinggal. Kalau ikan lele itu di pasaran itu 25, di situ bisa 30. Kok malah makan? Bapak beli kan sentakannya, bukan lele. Sentakannya itu kan. Itu nggak bisa dibayar. Ya, kalau Bapak bokeh itu aja, tarik itu, jangan diangkat-angkat kan sentakan lain ya. Makanya dia mahal. Hah? Wah, lain lagi. Kita nggak terus masalah pancing, kita cari yang lain. Selesai pancingan. Yang berikutnya ada prinsip ad-dararu yuzal. Kalau ada mudorot itu harus hilang. Jadi menghilangkan segala bentuk transaksi yang merugikan. Contoh riba. Riba itu merugikan. Walaupun orang bilang, tapi saya ikhlas, dia ikhlas karena dia terpaksa. Kalau dia nggak terpaksa, nggak mau juga. Maka nggak ada kata-kata ikhlas itu jadi syarat ikhlas. Ya, namanya orang terpaksa. Jadi bapak-bapak kalau jual beli ada ribanya nggak boleh. Atau transaksi ada ribanya nggak boleh. Kayak apa namanya, gadai. Hah? Ya, ucapan terima kasih itu Pak nggak boleh jadi kebiasaan. Memang disebutkan Pak, Rasul itu kalau pinjam sesuatu itu mengembalikan yang pasti yang lebih baik. Tapi tidak jadi kebiasaan. Contoh, saya pinjam dengan Pak Darno uang 10 juta. 10 juta lah, kalau mau 1 juta saya minta aja lah 10 juta. Kemudian besok Pak Darno ada rumah mau ngalang uang, saya kasih sama dia 11 juta. Kalau tidak ada sebelumnya boleh, nggak boleh angkat sebelumnya boleh, cuman nggak boleh sering-sering. Nanti ada orang begitu Pak, kemarin Pak Yudi pinjam sama saya 10 juta, saya nggak ngasih kamu itu ya, nggak ya, tapi dia balikan saya 11 juta. Saya nggak minta loh, nggak minta kan. Ngasih contoh aja. Itu kalau jadi biasa nggak boleh Pak. Jadi kalau saya minjam hari ini 1 juta, balik 1 juta, besok 1 juta 100,
tuh besok lagi nggak apa-apa, tapi nggak boleh kebiasaan. Atau ngasih dalam bentuk lain, kayak ngasih dia tambahin madu gitu ya, tambahin apa. Dan kita ini punya kebiasaan Pak, orang minjam sama ini dilebihin, yang ini nggak dilebihin. Kira-kira Bapak ngasih pinjam lagi yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang itu nggak boleh. Wah, kalau sama Pak Darno minjam dilebihin, kalau sama Mas Pahit enggak, ayo udah pinjam sama Darno aja lah. Nggak boleh. Justru dalam pinjam-minjam itu Pak, melebihkan dengan akad itu nggak boleh. Tapi kalau itu nanti uangnya ada berapa? Ya cuma agak 900, ya udah 900 aja lah. Itu malah boleh Pak. Tapi kan jarang kayak gitu, ya kan? Rugi. Kalau orang minjam kita ngulang-ngulang kita ikhlaskan boleh ya. Tapi harus disebutkan. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Yaudahlah saya ikhlasin ke kamu lah. Nggak ada orang nggak pernah ini ketemu. Nggak ketemu. Iya. Jadi kalau memberikan sesuatu harus dilapatkan Pak. Karena kalau tidak disebutkan, selamanya dia akan masih punya hutang. Walaupun ya kita ikhlaskan aja. Iya, namanya memberi itu harus dilapatkan. Saya punya utang sama Pak Haji Slamet 5 juta. Nah, saya cicil bulan ini 1 juta, besok setengah, besok 1 juta, tinggal satu setengah lah. Kata Pak Slamet, adalah saya ikhlasin. Tapi kalau dia belum melapatkan ke saya masih punya kewajiban bayar itu. Temu orangnya ya. Harus temuin atau kepada ahli warisnya, bilang sama bapak ya halal, ikhlas gitu. Udah selesai. Tapi kalau tidak terucap selamanya bapak, atau bapak punya teman mohon maaf meninggal, dia punya utang sama saya, udahlah saya ikhlasin aja. Selama bapak belum melapatkan ke dia atau keluarganya masih terhutang. Walaupun saya ya Allah saya ikhlaskan utang saya ke dia. Karena masalahnya masalah orang dengan orang. Muamalah Pak. Jadi kalau bapak datang ke keluarganya bisik-bisik, si mayit ini punya utang sama saya, tapi saya kepingin punya amal sama dia, saya ikhlaskan. Gitu. Hah? Ya nggak boleh Pak, hak itu nggak boleh sungkan. Nggak boleh, nggak boleh Pak. Ya tahyid. Bapak gini, bapak mau ke masjid, celananya kena najis lah, mau minjam sarung kok nggak enak gitu, nggak boleh. Ngomong Pak, ada sarung nggak? Makanya kan harus ngomong. Itu kira-kira. Justru cara kita membantu itu ya kita nagih. Kalau susah nagihnya udahlah, saya ikhlasin aja lah, gitu aja. Kalau rumahnya jauh gimana? Nah, kalau bisa utang lagi lain lagi. Rumahnya jauh, belum ketemu ya udah ikhlasin aja. Iya, Bapak kalau mau mengikhlaskan harus datangi orangnya, keluarganya, saya ikhlaskan. Jauh. Justru pahalanya orang punya utang begitu Pak. Pahalanya tuh nagih itu Pak, itu berpahala. Mengingatkan tuh dapat pahala. Cuman kan kadang-kadang kita males ya. Hah? Iya, itu makanya bapak-bapak, bapak ngutangin orang itu seperti sodako setengah. Hah? Lain lagi urusannya. Oke ya. Kalau di fikih itu nggak ada bab nggak enak tuh nggak ada Pak. Bab nggak enak itu nggak ada. Nggak ada. Karena nahnu nahkum bil zawahir wala nahkum bil bawatin. Fikih itu menghukumi orang yang tampak-tampak, yang kelihatan. Yang dalam hati, yang dipikiran orang nggak masuk fikih. Bapak sholat gitu, alangkah panjang imam ini, itu nggak batal. Tapi kalau bapak kul huwaile gitu, itu batal.
Jadi kalau nggak enak itu bukan kajian fikih, Pak. Yang berikutnya ada kaidah prinsip al-adah muhakkam. Kebiasaan itu menjadi hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Uruf itu ada namanya istilah uruf sama adat. Adat itu kebiasaan. Uruf itu sesuatu yang dianggap orang jadi baik. Contoh kalau kita mau lewat orang tua kita nunduk, itu uruf. Kalau adat, kalau uruf itu pasti baik. Gitu. Kalau adat itu ada adat yang baik, adat yang buruk. Adat yang baik dia tidak bertentangan dengan syariat. Adat yang buruk dia bertentangan dengan syariat. Gak punya adat. Contoh, Bapak kalau punya tanaman, kemudian tanaman Bapak ini sudah batangnya, buahnya sudah ke tetangga, berarti itu milik tetangga buahnya itu, Pak. Jatuh nggak jatuh punya tetangga itu, Pak. Kenapa? Karena memungkinkan tetangga itu kebagian sampahnya. Nah, kalau Bapak pelit, tarik aja pohonnya tuh. Ditebang nggak apa-apa. Cuman ditebang tunggu buahnya jatuh dulu. Atau Bapak kalau ini sudah kesana ditebang aja sebelum dia berbuah. Tapi kalau sudah ada buah nggak boleh Bapak ngambil buah yang ada di itu nggak boleh. Nah, kadang-kadang kan kita punya adat begini. Siapa yang nemu berarti itu miliknya. Ya kalau temunya masih jatuh di kebun dia, nggak boleh Pak. Saya punya teman almarhum Pak Firly, itu punya kebun durian di daerah Ugan Dimasak, Kampung Barat. Seminggu dia nunggu di kebun, satu pun nggak ada yang jatuh Pak. Begitu ada keperluan pulang sebentar, balik lagi sudah hilang itu durian. Yang jatuh-jatuh ketiup angin itu nggak ada hilang. Jadi ada orang punya berhektar-hektar nggak panen, ada orang cuma megang senter sama karung itu panen. Nah itu nggak boleh. Kalau dia jatuhnya sudah di luar tempat, di luar kebun dia, itu boleh kita ambil. Tapi kalau masih di kebun kita, nggak boleh. Karena masih milik. Masalah Imam Syafi'i itu sebenarnya bapaknya itu halal makan apel itu. Cuman karena sifat waro, kehati-hatian. Ya karena apelnya kan jatuhnya bukan di kebun, ikut arus kali. Itu ya. Ya, monggo. Singkong ini kan kalau habis panen itu masih ada sisa-sisa. Itu kan saya langsung diambil orang kan. Itu statusnya itu. Kalau mungkin kalau izin dulu silakan ya karena. Ya. Kalau memang itu sisa beneran boleh Pak. Sisa beneran boleh. Yang jadi masalah dia kedip-kedipan sama yang nyambut. Kadang-kadang lebih banyak yang dapat leles itu Pak dibandingkan yang panen. Karena yang panen masih mikir nanti dia bayar tukang, masih mikir bayar pupuk gitu kan. Kalau benar-benar dia memang leles, ya namanya leles kan sisa Pak. Kalau masih besar-besar gini kan bukan leles Pak. Iya. Kadang-kadang sambil nginjek gitu kan, tek masih bocor. Hah?
Iya, kedip-kedipan gitu sama yang contoh gini Pak. Biasanya orang panen itu sambil panen itu dia mikir gini. Ini yang saya jual semuanya, sama batang-batangnya sama daun-daun. Ada orang tahu ini mau panen, dia sudah mati duluan. Tukang ramban-ramban ini, mohon maaf ya. Itu nggak boleh Pak. Kecuali dia diperbolehkan sama yang beli. Ambil. Atau ambil jangan semua ya, sisain kami. Ini kan kadang-kadang belum dipanen sudah petik dulu. Nggak boleh. Ya kan kita ngobrol-ngobrol sama tukang kambing yang pas masih itu. Karena nyari rumput susah, dia beli punya tetangganya yang punya banyak. Rumput kamu saya beli ya. Kasih uang rokok gitu. Saya beli ya, nih maunya rokok. Dia belum ngambil, ada orang saya bilang, woi, udah saya beli. Masuk rumput dibeli, iya sudah saya beli gitu kan. Mungkin itu Pak. Makanya ya kalau mau ngeruput harus nanya dulu, ini punya siapa. Itu ya. Monggo kalau ada lagi yang lain. Ya. Kan saya kan jual kambingnya nih. Ada orang mau tapi nggak punya duit bulan depan. Jadi ada bisa perjanjian walking. Walking tuh. Oh, pesan aja. Saya bakal di walking kan hilang jam Iya. berapa. Sementara kan saya tunggu janjian bulannya. Walkingnya tuh berapa? Dia beli jutaan 500. Itu DP namanya. Enggak, kalau kayak masuk itu DP. Tapi nanti 1 bulan dia jadi DP. Kalau nggak jadi, Enggak. hilang. Itu DP. Wah, saya ulangi. Saya mau beli karet itu. Ada dulu. Bokingnya 500 rupiah, 500 ribu. Kalau saya jadi beli 100 juta, ini ngurangin atau masuk dalam 100 juta? Masuk. DP. Masuk DP. Saya masukin, nggak hilang. Kalau saya nggak jadi ngambil, hilang. itu DP namanya. DP gitu. DP. Boleh kan? Nah, DP itu sepenuhnya milik yang punya barang. Kalau ternyata dia kasihan, dikembalikan semuanya atau setengahnya atau seperempatnya silahkan. Boleh. Nggak dibolehkan juga boleh. Oh, gitu ya? Iya. Gak apa-apa dalam perjanjian, bagi-bagi aja. Iya ada. Iya. Atau gini, Bapak Ibu ini waktunya daftar sekolah. Bagi yang belum lunas, silakan kalau Bapak mau ini bayarlah 1 juta. Dikasih waktu tempo 2 bulan untuk melunasi. Kalau enggak juga maka hangus. Boleh. Dianggap mengundurkan diri. Bapak-bapak ini ada tanah makam. Kalau bapak mau bayar 1 juta. Booking. Dan cepat langsung mati itu Pak. Oke, yang lain. Mana Ustadz Firdaus tadi? Oh, Ustadz Firdaus. Ada? Ini Ustaz, Ya. ini kan mau lagi ingat, ini ada ulama di video itu, ini masalah memilih pemimpin. Nanti dulu, ulama itu siapa? Sebutin namanya. Yang penceramah, siapa namanya? Oh,
das atlatit atau bahasa lama. Dasar latih. Ah. Nah itu kan bagaimana ngeri-ngeri sudah kita kan bukan malaikat sih. Nah calon pemimpin ini ternyata zolim yang kita pilih ini. Waktu dia kampanye itu kan muluk-muluk, memberikan angin surga kita kan. Setelah pilih zolim dia, akhirnya kan masuk neraka tuh. Nah itu yang milih dia katanya nggak bisa lagi keluar neraka, ikut juga dalam neraka gitu, nggak bisa keluar gitu. Itu artinya orang yang tidak bisa lagi mencoba surga karena salah memilih pemimpin gitu. Apa iya biasanya ini? Gawat kalau kita memang kan kita namanya orang kan kita percaya dengan tampilan awal ya. Kalau kita anggaplah waktu pertama bagus, lama-lama kena godaan dunia, mungkin dia hilaf akhirnya jadi zolim. Kalau kita pilih lagi berdosa, tapi kalau kita mengalihkan main enggak. Kalau kita nggak tahu kan? Nah, kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Cuman kita nggak tahu jangan sampai karena real, karena realistis gitu kan. Jadi pilihannya karena pokoknya saya anggap menurut ini saya bagus gitu. Tapi kalau bagusnya itu karena pemberian, itu nggak boleh. Iya. Dosa. Siapa yang pernah tersogok ini? Pilpres. Monggo. Memang nggak boleh ini ya, Bapak. Kita ini kadang-kadang waktu milih-milih itu nggak istihara, minta kepada Allah. Penting. Iya. Kata saya kan kalau udah tahu dolim dipilih lagi. Artinya jadi ahli neraka kan? Itu selamanya tak jadi neraka. Nanti aja orang susah. Kalau Bapak jadi relawan masuk itu. Enggak itu kan artinya ustaz itu kan didengar oleh jutaan orang. Kalau Bapak jadi relawan nggak bubar-bubar bisa jadi itu. Ngeri itu. Pokoknya benar gitu nah itu. Iya, monggo silakan. Lada gitu. Kulaan lada. Lada. Kadang-kadang nyegat penjual lada itu di jalan nggak sampai ke pasar. Dia membeli di jalan sebelum naik pasar di dekatnya dijual ke saya. Boleh nggak kayak gitu? Kalau itu monopoli nggak boleh. Tapi kalau kita takut nanti dia ke pasar nanti dibeli sama orang lain, kita beli nggak apa-apa. Bapak mau ke pasar monggo, tapi kalau Bapak mau ngenteng-ngentengnya saya beli di sini nggak apa-apa gitu. Artinya kalau ada orang dagang apa, Bapak jemput dia entah di jalan apa di rumah, boleh. Yang nggak boleh Bapak melarang dia jualan di pasar, monopoli. Seperti mohon maaf, kita beli lada kita kan berapa Pak? Sekilo? Berapa? 80.000. Enggak, 130. Udah naik berarti. Oh, lama. Kapan Bapak beli? itu di Arab Saudi itu ada sepupu saya, itu harganya 900.000. Itu dari mana? Dari Singapura. Singapura dari mana? Dari Indonesia. Ya jadi masalah kita nggak bisa jual langsung ke Arab Saudi Pak, harus lewat Singapura karena dimonopoli. Dulu sekarang bisa kan? Masih. Kecuali Bapak tuh mau bawa sekilo, 2 kilo di dalam tas. Kalau ini nggak bisa. Nah, yang kejadian tadi orang mau beli cabai atau beli lada lah gitu, nggak boleh. Bapak nggak boleh dagang pasar. Di sini aja sama saya. Nah, itu monopoli nggak boleh. Tapi kalau ke pasar boleh. Tapi saya beli sini aja. Saya juga mau dagang ke pasar gitu. Ya nggak apa-apa. Penjelasan. Ada lagi? Kembali ke saham tadi, Ustaz, itu kan saham itu kan kalau harga barang di perusahaan itu naik,
dia ikutan juga gitu. Iya. Ya kan? Heeh. Artinya ikut memodali perusahaan itu kan. Iya. Nah kalau harganya turun, barang yang di hasil perusahaan itu dia turun juga saya. Iya. Tapi banyak melakukan itu haram gitu loh. Tetap haram. Oke. Kalau kita beli saham itu Enggak, makanya sahamnya kemana? Diputarnya kan di mana? perusahaan. Iya, perusahaan itu, contoh lah, Bapak nitip saham di bank konvensional, beli saham, ya haram jelas, karena diputarkan ada riba. Tapi kalau Bapak beli sahamnya di bank syariah, insya Allah bersih, karena dia ada syarat perputarannya, nggak boleh ke pariwisata seks, nggak boleh ke riba, nggak boleh ke khamar. Sementara di Indonesia ini Pak, perputaran yang paling memungkinkan itu adalah khamar sama judi atau wisata seks. Banyak itu. Kan seks itu ada pajaknya. Kan di BIJ itu kan tempat dalam saham kan. Ya, Jadi nggak ada bank sudah online gitu jual sahamnya. iya. Nah kita beli gitu kan. Heeh. Nah, saya beli saham batu bara gitu. Heeh. Batu bara dunia kan naik gitu. Iya. Jadi saya naik juga saham. Saya jual saham saya akan naik. Boleh. Untung kan itu Boleh. kan, boleh kan gitu Boleh. kan, nggak haram. Boleh. Iya. Makanya harus jelas yang Bapak beli itu saham apa gitu. Kayak DKI itu kan punya saham di pabrik bir. Iya, nah itu haram. Nah, Kok jangan melihat ya. cuman kan nggak bisa juga. Oh ini karena haram, udah kita bubarin aja, kan nggak bisa, karena uangnya bukan uang pribadi, uang negara, uang Pemda, harus mau nggak mau dijual. Iya. Monggo bapak-bapak. Ya nggak usah gini aja lah. Ada orang mau jual bakso. Kamu modal apa? Saya nggak punya modal. Udah gini aja. Saya punya modal 5 juta. Ya. Kamu yang dagang. Nanti kalau dapat untung kita bagi 60-40. 60-nya kamu, saya 40-nya. Bagi untungnya bukan bagi modal ya Pak ya, tapi bagi perkeuntungan. Kalau ternyata hari ini untungnya 100.000, maka yang dagang dapat 60, yang pemodal dapat 40, boleh. Tapi bedanya kadang-kadang orang nitip saham, keuntungannya bukan bagi untung, tapi bagi modal. Nah itu nggak boleh. Kamu dapat 40, saya dapat 40 modalnya, kamu dapat 60, nggak boleh. Kalau rugi pun harus dibagi juga ruginya. Jangan untungnya aja. Namanya orang usaha kan kadang pas dia libur sakit kan, nggak dagang kan, rugi kan, harus bagi rugi juga. Itulah Allah. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.